Jakarta, awal September 2025. Kejaksaan Agung Republik Indonesia resmi menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Kasus ini menjadi sorotan besar karena diduga menimbulkan kerugian negara yang mencapai hampir 2 triliun rupiah. Tepatnya, sekitar 1,98 triliun rupiah. Direktur Penyidikan Jampitsus, Nur Cahyo Jungkung Madyo, menjelaskan bahwa penyidik menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek pengadaan perangkat laptop untuk sekolah-sekolah di Indonesia yang berlangsung pada periode 2019 hingga 2022. Proyek yang awalnya digadang-gadang untuk mendukung digitalisasi pendidikan di tengah pandemi, ternyata diduga syarat dengan penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Salah satu temuan penting penyidik adalah adanya rapat yang dipimpin langsung oleh Nadiem melalui aplikasi Zoom pada 6 Mei 2020. Rapat itu disebut membahas spesifikasi teknis Chromebook bersama pejabat internal Kemendikbudristek dan perwakilan Google Indonesia, jauh sebelum proses tender resmi dimulai. Selain itu, rekomendasi tim teknis internal yang sempat menolak penggunaan Chromebook karena keterbatasan akses internet di wilayah 3T ternyata diabaikan. Laptop yang semestinya menjadi solusi digital justru dipaksakan penggunaannya meski tidak relevan di banyak daerah terpencil. Kasus ini sendiri tidak hanya menyeret nama Nadiem. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka lain, yakni Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar, Mulyad Syah, Direktur Sekolah Menengah Pertama, Juristan yang merupakan staf khusus, serta Ibrahim Arif selaku konsultan teknologi. Dengan ditetapkannya Nadiem sebagai tersangka kelima, lingkaran kasus ini semakin melebar dan menegaskan bahwa dugaan penyimpangan dilakukan secara terstruktur. Untuk memperkuat dugaan, Kejaksaan telah memeriksa lebih dari 120 saksi dan memanggil 4 orang ahli. Keterangan diambil tidak hanya dari pejabat kementerian, tetapi juga dari sejumlah vendor laptop lokal seperti Advan, Axio, Zyrex, dan Evercost yang sempat terlibat dalam distribusi perangkat. Dari hasil penyidikan, diduga pengadaan Chromebook itu dimanipulasi sejak awal demi menguntungkan pihak-pihak tertentu. Nadiem sendiri tidak tinggal diam. Saat digiring ke rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 4 September, ia dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Nadiem menyatakan dirinya tidak melakukan pelanggaran apapun dan menegaskan bahwa integritas serta kejujuran adalah nilai yang ia pegang teguh sepanjang hidupnya. Ia pun menyerahkan sepenuhnya proses hukum ini kepada penyidik, sembari percaya bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Sementara itu, Kejagung menahan Nadiem untuk 20 hari pertama di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Langkah ini dilakukan agar penyidikan berjalan lancar, sekaligus mencegah adanya kemungkinan penghilangan barang bukti maupun upaya memengaruhi saksi. Publik pun menyoroti langkah tegas Kejagung ini sebagai sinyal bahwa hukum tidak pandang bulu, bahkan terhadap tokoh yang selama ini dikenal sebagai menteri muda dan inovatif. Kasus korupsi Chromebook ini diperkirakan akan menjadi salah satu perkara besar sepanjang tahun 2025. Bukan hanya karena nilai kerugian negara yang fantastis, tetapi juga karena menyangkut program strategis pemerintah di bidang pendidikan digital. Pertanyaan besar kini muncul. Bagaimana nasib kelanjutan program digitalisasi sekolah, dan akankah pengadaan serupa tetap dilanjutkan atau justru dievaluasi menyeluruh? Publik menanti proses hukum yang transparan. Banyak kalangan menilai kasus ini harus dibuka seluas-luasnya agar menjadi pelajaran penting bagi tata kelola proyek pendidikan di masa depan. Jika tidak, maka risiko penyalahgunaan anggaran serupa akan terus terulang. Dengan perkembangan terbaru ini, Nadiem resmi bergabung dalam deretan pejabat negara yang harus menghadapi jerat hukum karena dugaan korupsi. Proses persidangan selanjutnya akan menjadi sorotan tajam, bukan hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi masyarakat luas yang mendambakan keadilan dan transparansi. Kasus Chromebook senilai 1,98 triliun rupiah ini kini menjadi ujian besar bagi integritas penegakan hukum di Indonesia.
Publik menanti, apakah hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu? Ataukah kasus ini hanya akan menjadi deretan panjang skandal korupsi yang menguap begitu saja?